Guys, Presiden Jokowi berpidato dalam bahasa Indonesia di Parlimen Australia. Apa yang membanggakan, ini merupakan momen bersejarah kerana ia adalah pemimpin pertama dari negara Asia Tenggara yang berpidato di depan sidang gabungan DPR dan Senat Australia, guys. Isi pidato Presiden Jokowi menyampaikan visi Indonesia Australia sebagai mitra strategis yang saling mendukung dan menghormati. Dan juga guys, Pak Jokowi juga menekankan pentingnya kerjasama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan terorisme dan perdagangan bebas. Dan lebih membanggakan lagi, pidato Presiden Jokowi disambut dengan tepuk tangan meriah dan standing ovation oleh para anggota parlimen dan undangan yang hadir, guys. Sehinggakan Perdana Menteri Australia mengutip kata dari apa yang Bapak Jokowi sebut. Apakah perkataan itu dan bagaimana hebatnya pidato Jokowi itu, guys? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe channel epedia.id dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel iaitu epedia.id. Dan di hujung videonya, guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Here an address by His Excellency Mr. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia. Oh, Republik Indonesia ya. Bapak Presiden. Ini adalah detik-detik Presiden Jokowi dipanggil oleh DPR Australia dalam momen kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu. Suasana tampak serius dan para anggota parlemen menanti-nanti kedatangan Presiden Jokowi. Ya. Namun usai dipanggil oleh Ketua DPR Australia, tampaknya Presiden Jokowi belum juga memasuki ruangan. Anggota parlemen tampak mencari-cari di mana Jokowi berada. Ternyata Presiden Jokowi sudah berada di depan pintu parlemen. Rupanya, sebelum masuk, ia mendapat briefing dari petugas soal tata cara memasuki gedung tersebut. Bahkan saat masuk, Jokowi sempat diberi aba-aba oleh petugas untuk berhenti sejenak. Sebentar, guys. Aba-aba itu apa, guys? Kalau saya dengar daripada ayat itu, aba-aba itu penerangan, ya? Betul, guys, ya? Kalau salah, maafkan. Aba-aba, adakah itu ada maksudnya penerangan sedikit? Itu maksudnya? Okey, guys, kita lanjut, ya. Lalu petugas tersebut menyampaikan ke Ketua DPR bahwa Presiden Jokowi sudah tiba. Barulah Bangga, guys. Setelah itu Jokowi dipersilakan masuk, diiringi standing applause dari anggota parlemen. Tepukkan gemuruh apabila dia masuk tu, ya. Bikin bangga, guys, kerana dia adalah presiden yang pertama di Asia Tenggara untuk diundang pergi berpidato di DPR Australia, ya, ataupun bahasa Indonesia apa? DPR, ya. Okey, kita lanjut. Mr. Speaker, the President of Semua the berdiri Republic of beri Indonesia. hormat, ya. Memang luar biasa merinding saya, guys. Lihat. Enggak tahu anda orang Indonesia sendiri lagi rasa bangga, rasa merinding. Saya pun rasa merinding kan, meremang. Presiden yang pertama di Asia Tenggara dipanggil untuk berucap ataupun berpidato di DPR Indonesia, ya. Australia, maaf. Di Australia. Tidak pernah lagi ada presiden-presiden ataupun Perdana Menteri di dalam Asia Tenggara ini masuk ke DPR Australia ni. Bapak Presiden Jokowi orang Sebelum pertama memberikan ni. pidato di hadapan anggota parlemen, Presiden Jokowi terlebih dahulu bertemu dengan Ketua House of Representative Australia Tony Smith dan Presiden Senat Australia Scott Ryan. Tak lama setelah itu, Presiden Jokowi berjalan menuju House of Representative. Tampak Presiden Jokowi duduk di bagian depan, berada dekat Ketua House of Representative Australia. Setelah mendengar sambutan dari PM Scott Morrison dan Ketua Oposisi, Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan pidatonya. We thank you, Mr. President. We thank the people of Indonesia. And we thank the Republic of Indonesia. Like a true friend, as you are, you have lent a great hand. And we are a grateful nation. President Widodo, you join us here in the home of our democracy, as the leader of our most important neighbour and as a dear, dear friend.
Shortly after becoming Prime Minister, on my first overseas visit, in fact, I found myself at a school in Bogor, surrounded by young Indonesian students, brimming with promise, singing, in fact. So I decided to tell them a story, as we often do when we visit our schools. I told them the story of a man I was on my way to meet that day. A man who had come from modest and humble beginnings. A man who'd worked hard to put himself through university, who'd studied forestry and then set up a business and did what others thought he couldn't or perhaps shouldn't. A man who, as we say here in Australia, had a go. And then I asked the students, do you know who I'm talking about? And they didn't know. So I pointed across to the room to a photo that hung on the wall. And it was your portrait. Mulai dari hubungan kedua negara yang semakin erat, adanya persamaan di antara kedua negara, hingga jelang kemitraan satu abad kemitraan Indonesia-Australia disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya. We are all gift with the opportunity to succeed, but you get further if you extend the hand of friendship. Melalui persahabatan yang tulus, maka hubungan Indonesia dan Australia bukan saja bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara, namun juga bagi kawasan di sekitar kita dan bagi dunia secara keseluruhan. Benar. Terima kasih. Thank you very much. Ini dia sudah singkatkan pidatonya ya. Sebenarnya pidatonya agak panjang ya pidatonya. Saya ada baca di internet ya. Saya ada search di Google Internet apa yang dipidatokan, apa yang diungkapkan oleh Bapak Presiden Jokowi di dalam itu DPR Australia ini guys. Saya ada, nanti di hujung videonya saya akan memberi sedikit ulasan lah apa yang dipidatokannya. Okey, ayo kita lanjut ya. Keputusan yang gemuruh ya dari semua undangan di parlimen ya. Sangat membanggakan guys. Bangga. Sebagai rakyat Indonesia, warga Indonesia dan saya tetangga Indonesia pun berbangga sekali ya. Dia dapat anggota pidato. Ini pidatonya. It gives me great pleasure to invite you to address the House. Pidatonya. Kita dengar ya pidatonya. Walaupun ini adalah berita ataupun video lama guys tetapi kita sebenarnya saya mahu mengimbaskan kembali bagaimana iaitu bagaimana seorang presiden yang pertama sekali yang diundang ke DPR Australia, dan inilah pidatonya yang bikin kita rasa bangga dengan kata-katanya dan membuatkan rakyat Indonesia pun rasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Ayo kita lanjut ya dengan pidato Bapak Jokowi. Yang mulia para senator dan anggota parlemen yang saya hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Selamat siang. Good day, mate. Saya merasa terhormat hari ini dapat berbicara di hadapan seluruh anggota Senat dan House Australia. Ya. Bapak Ibu yang mulia, tanggal 2 Februari yang lalu, satu peleton Zeni dari TNI serta sejumlah personil dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebanyak 40 personil meninggalkan Indonesia menuju ke New South Wales. Satu tujuan mereka bekerja bahu-membahu dengan rakyat Australia untuk menangani kebakaran hutan. Dan melalui persahabatan yang tulus, maka hubungan Indonesia dan Australia, ucap Presiden Jokowi,
bukan saja bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara, namun juga bagi kawasan di sekitar kita dan bagi dunia keseluruhan. Pak Scott Morrison, bahwa Indonesia akan selalu bersama Australia di masa yang sulit. Saat Ayahanda Perdana Menteri Morrison meninggal dunia, saya dan rakyat Indonesia ikut merasakan duka PM Morrison dan keluarga. Sahabat sejati adalah yang selalu bersama dalam suka dan duka. Ya, benar. A friend in need is a friend indeed. Australia selalu berada di samping Indonesia saat Indonesia terkena musibah. Rakyat Indonesia tidak akan pernah lupa. Tidak akan pernah lupa saat kami tertimpa tsunami di tahun 2004 di Aceh dan Nias. 9 tentara Australia telah gugur membantu sahabatnya yang tengah berduka di Aceh dan Nias. Tentera Australia yang gugur ya di Aceh itu ya. Kita ulang semula ya. Berduka di Aceh dan Nias. Mereka adalah patriot. Mereka adalah sahabat Indonesia. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Masya Allah. Setelah mendengar pidato dan saat Presiden Jokowi kembali ke tempat duduknya, para anggota parlemen dan juga undangan yang hadir memberikan standing ovation yang cukup lama. Saat akan meninggalkan House of Representative, luar biasa, Presiden guys. Jokowi diperkenalkan kepada beberapa anggota kabinet oleh PM Morrison. Bikin bangga guys, benar-benar bikin bangga. Oh ya, guys, apabila saya semak tentang video dan berita itu, ia adalah berita lama iaitu pada tanggal 10 Februari 2020. Tetapi gak apa-apa guys, berita lama asalkan bukan berita yang hoax. Itu yang paling penting sekali. Sebenarnya kita mahu imbas kembali dan ingat kembali tentang berita tersebut, betapa hebatnya Presiden Jokowi, orang yang pertama di Asia Tenggara guys, ataupun pemimpin pertama di Asia Tenggara yang berpidato di depan sidang gabungan DPR dan Senat Australia. Dan apa yang lebih membanggakan lagi dan hebatnya lagi guys, Presiden Jokowi berpidato dalam bahasa Indonesia di Parlimen Australia pada tanggal 10 Februari 2020 itu. Ini merupakan momen bersejarah kerana ia adalah Presiden Jokowi menyampaikan visi Indonesia Australia sebagai mitra strategis yang saling mendukung dan menghormati. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama dalam bidang menghadapi tantangan global, iaitu seperti perubahan iklim, iaitu terorisme dan perdagangan bebas. Dan apa yang bikin kagumnya lagi, pidato Presiden Jokowi disambut dengan tepuk tangan dan meriah dan standing ovation oleh para anggota parlimen dan undangan yang hadir guys. Perdana Menteri Scott Morrison bahkan mengutip pepatah Indonesia, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing, iaitu dalam pidato Presiden Jokowi. Ada beberapa hal yang dibahas, antara lainnya adalah hubungan Indonesia Australia yang semakin erat guys dan strategis, terutama setelah ditandatangani perjanjian kemitraan ekonomi iaitu komprehensif Indonesia Australia iaitu pada tahun 2019. Pentingnya kerjasama iaitu bilateral dan multilateral guys dalam mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim, terorisme, perdagangan bebas dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
dan juga guys harapan Indonesia agar Australia mendukung kandidatnya sebagai anggota tidak tetap iaitu Dewan Keamanan PBB periode 2023 sehingga 2024 guys. Selain itu juga kita lihat keinginan Indonesia untuk meningkatkan iaitu kerjasama di bidang pendidikan, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan Australia, dan ditambah lagi dengan apresiasi Indonesia terhadap iaitu solidaritas dan bantuan Australia dalam membantu korban bencana alam di Indonesia termasuk gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah tahun 2018 guys. Pada saya Pak Jokowi seorang yang sangat hebat dan presiden yang pertama yang saya lihat di Asia Tenggara yang berpidato di DPR Australia. Luar biasa sekali guys. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara submission, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf guys jika ada tersilap kata dan tersilap cakap guys. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.